tidak hanya sekedar edukasi, untuk lebih mengkomprehensifkan lagi aplikasi ini, lebih memperluas lagi skalanya, fiturnya, fungsinya, kita tambahkan juga fitur-fitur yang inovatif lainnya, ya, seperti bisa memantau kandungan nutrisi makanan, ya. Kemudian juga itu mendeteksi stunting, mendeteksi kebutuhan nutrisi, UI-nya yang begitu menarik. Jadi di situ ada notifikasi juga, ada pengatur waktu untuk jangan lupa memberikan ASI, MPASI kepada bayi, kemudian notifikasi untuk jangan lupa tetap memperbaharui pengetahuan dan informasi tentang stunting dan kesehatan. Jadi kami sebenarnya tidak hanya edukasi di situ, tapi juga ada fitur yang membantu, mempermudah untuk pendeteksian dini, sangat dini sebenarnya. Jadi kita tidak mau mengambil alih secara keseluruhan sebenarnya untuk deteksi stunting, tapi deteksi dini kemudian agar cepat ditangani oleh dokter ataupun tim ahli gizinya, sehingga ada kolaborasi, ada sinergi di situ. Beberapa masyarakat di Sekotong itu sudah dapat mengakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas sebuah inovasi yang berkaitan dengan stunting. Stunting merupakan kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak. Umumnya terjadi pada awal kehidupan sampai usia 2 tahun. Stunting ini menyebabkan tinggi badan pada anak-anak yang terkena stunting itu akan lebih pendek dan akan berpengaruh terhadap kesehatan mereka secara jangka panjang. Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat kelima dalam kasus stunting tertinggi di Indonesia. Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara merupakan 3 wilayah dengan kasus stunting tertinggi di NTB. Sehingga tentu diperlukan sebuah upaya untuk menurunkan angka stunting di Lombok. Nah, menjawab tantangan ini, tim mahasiswa dengan nama Yes Nutrition membuat sebuah solusi berbasis teknologi yang dapat membantu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Seperti apa inovasinya? Langsung saja kita tanyakan kepada salah satu anggota tim Yes Nutrition yang berasal dari Universitas Mataram, kepada Mas Muhammad Ari Rifki. Selamat datang di Kalibratif. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Siap. Terima kasih juga sudah diundang. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Selalu sehat dan semangat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu inovasinya. Pertama, boleh dikenalkan dulu tim Yes Nutrition ini, bagaimana awalnya dan siapa saja anggotanya? Ya, baik. Jadi, keberhasilan Yes Nutrition diimplementasikan di masyarakat itu tidak terlepas dari perjuangan dan kerjasama tim dari berbagai universitas yang bersinergi, yaitu pertama ketuanya itu ada dari Universitas Mataram, saya sendiri. Kemudian tim yang cukup solid juga itu dari Universitas Hasanuddin, ya. Ada juga dari Universitas Udayana dan Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi universitas dan perguruan tinggi di wilayah Indonesia Tengah ini bertemu di dalam sebuah program bernama MBKM, ya, studi independen. Itu membuat proyek untuk mengentaskan permasalahan stunting. Jadi kami berkumpul bersama, ya, dari berbagai universitas di wilayah Indonesia Tengah ini untuk menghasilkan inovasi. Luar biasa. Jadi khusus ini tim-timnya semua dari Indonesia Tengah, ya? Iya, betul. Kalau tadi Politeknik, apa tadi yang terakhir? Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ada. Oh, di Pulau Sulawesi berarti? Iya, itu namanya Mbak Nuraini. Kemudian yang dari Universitas Hasanuddin ada Mas Fajri namanya. Nah, beliau juga yang jadi lulusan terbaik saat itu. Kemudian ada Mas Dwi dari Universitas Udayana. Seperti itu. Luar biasa. Kalau pertama milih stunting itu gimana awalnya? Kenapa dia memilih anggota timnya sini semua setuju milih permasalahan stunting? Ya, pada saat itu kita berembuk, ya. Jadi sebelum menentukan topik kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Nah, jadi kita melakukan riset apa permasalahan yang paling urgent yang saat ini sedang dihadapi oleh negara kita. Nah, kemudian kita membaca survei, membaca berbagai macam literatur, kita menemukan ternyata yang paling urgent yang saat ini belum bisa terselesaikan yaitu permasalahan gizi dan stunting. Seperti itu.
Berarti ada beberapa calon masalah sebenarnya di awal ya? Ya, ada beberapa calon masalah sehingga kita lihat dari Urgensinya. urgensi, kemudian kepentingannya seperti apa, ya. Jadi kita lihat dari sisi manfaat dan kegentingan situasi itu sehingga kita prioritaskan. Akhirnya ketemulah kesepakatan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan stunting. Oh ya, di awal itu survei stuntingnya itu langsung ke Lombok atau secara nasional dulu baru memilih Lombok? Ya. Kita melihat dulu secara nasional terlebih dahulu, ya. Kemudian kita perkuat dengan data dari survei internasional, organisasi kesehatan internasional. Baru kita menunjukkan bahwa memang stunting ini permasalahan yang mengglobal juga, terutama di Indonesia yang angkanya cukup besar. Kalau Indonesia rank globalnya berapa stunting? Ya, Indonesia itu kalau di rank Asia Tenggara itu posisi tertinggi. Tertinggi di Asia Tenggara? Di ASEAN ya, di ASEAN. Kemudian untuk di Asia itu 5 besar kalau tidak salah untuk keparahan tingkat stunting ini. Ya. Jadi kita melihat dari sisi Asia saja dulu yang memang bisa dibilang paling rendah ya di antara benua-benua lain, itu Indonesia juga menempati yang cukup posisi yang terendah. Oh, di Asia kita peringkat 5, di ASEAN kita peringkat 1. Iya. Wah, terus urgen banget ternyata ya. Sangat urgen. Permasalahan stunting. Apalagi di Lombok ini, Pak. Termasuk daerah yang zona merah lah begitu stunting. Saya lihat di papernya itu surveinya itu di Lombok Utara tertinggi ya. Iya. Lombok Utara, terus Lombok Tengah, terus ke Lombok Barat. Iya, betul. Itu 3 besar angka stunting terparah di NTB. Kemudian saya lihat NTB juga peringkat ke-5 di Indonesia. Iya, betul. Berarti kalau kita kerucutkan, Indonesia itu peringkat 5 di Asia, kemudian peringkat 1 di ASEAN, di Indonesia NTB peringkat ke-5. Iya. Kemudian Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Barat peringkat tertinggi di NTB. Iya, betul. Berarti ini bisa dibilang yang urgen dari yang paling urgen ini. Iya, betul. Itulah tim ini ya, yang dari berbagai universitas ini, kita harus meranking dulu mana yang paling urgent, karena kita memberikan suatu proyek dan penelitian yang memang tertuju untuk hal-hal urgent seperti itu. Oh, jadinya intinya awalnya proyek ini ingin dibuat bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban MSIB itu, tapi memang ingin supaya bermanfaat gitu. Ya, itulah yang dikatakan oleh salah satu tim yang juga menjadi lulusan terbaik studi independen saat itu di coding namanya. Itu Mas Muhammad Fajri Rasid dari Universitas Hasanuddin. Dia bilang kita berharap kalau bisa jangan hanya sekedar sampai studi independen ini selesai, tapi bisa dimanfaatkan, diimplementasikan secara nyata di masyarakat seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga bersinambungan dengan tujuan kalibratif ini. Sehingga kami di kalibratif ini bertujuan supaya inovasi-inovasi yang bermanfaat seperti tadi supaya bisa didengar oleh masyarakat luas. Karena kebanyakan yang saya lihat inovasi itu juga banyak sekali yang sangat berguna, cuma masyarakat pada tidak tahu. Karena memang publikasinya biasanya hanya sekitar, kalau di lomba ya hanya di lomba itu, kalau di seperti tadi ada perkuliahan di sekitar itu aja. Ya. Kurang publikasi keluar gitu. Ya, itu yang terpenting sebenarnya, kolaborasi tidak hanya dari sisi akademis mahasiswa, tapi bagaimana kita mampu mempromosikan, mempublikasikan, dan bahkan juga memperkenalkan kepada stakeholder ahli, terutama dokter, ya, ahli gizi. Itu kan sangat penting kalau mendapatkan validasi dari ahli. Dan alhamdulillah Yes Nutrition ini sudah mendapatkan validasi dari beberapa tim ahli, yang terutama di tempat kita mencoba mengimplementasikan pertama kali seperti itu. Kemudian ini mengambil fokus studi kasus di Sekotong ya? Ya, betul sekali. Karena kita melihat dari sisi urgensi juga, tidak terlepas dari sisi urgensi, Sekotong ini yang masih paling tertinggal sebenarnya, baik dari sisi pendidikan ataupun kesehatannya, karena luasnya wilayah, kemudian susahnya akses ke daerah-daerah terpencil. Tapi Sekotong ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar karena masyarakatnya itu sudah semuanya rata-rata bisa digital, ya, punya potensi wisata, sehingga Sekotong ini sangat bermanfaat sebenarnya. Tetapi tadi ada permasalahan masih kurangnya kesadaran
terhadap pentingnya stunting ya, terhadap pentingnya gizi bagi anak-anaknya. Oh ya benar. Saya juga lihat di papernya itu sebenarnya alasannya itu tidak ada yang ekonomi ya, maksudnya tidak ada stunting itu dikarenakan kekurangan ekonomi dari survei, tapi disebabkan oleh ketidaktahuan ibu-ibunya. Iya. Itu masalah utamanya berarti. Ya betul. Kalau kita bilang masalah ekonomi ataupun makanan di Sekotong itu pertaniannya sangat subur. Subur ya. Ya sangat subur. Sayuran, ya bahan-bahan makanan bergizi mereka bisa memasok itu sebenarnya. Tapi karena ketidaktahuan, kemudian pengaruh dari luar juga, sehingga mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang instan. Kemudian tidak tahu bagaimana memberikan porsi makanan yang tepat bagi anaknya, bagaimana menjaga kesehatan semasa menjadi ibu saat mengandung. Nah, dan juga tingginya angka menikah muda. Itu yang menjadi urgent ya. Apalagi pemerintah di sana juga sudah mengeluarkan kebijakan itu namanya itu cegah stunting gitu ya, program cegah stunting. Nah, sehingga betapa urgentnya permasalahan ini. Nah, oleh karena itulah penting sekali untuk memberikan ataupun mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menyadarkan betapa pentingnya gizi dan stunting. Ini adalah bidang sebenarnya teknologi sosial, informatika sosial. Jadi mengkombinasikan digital dengan kehidupan sosial. Nah, ini adalah bidang yang masih sangat baru untuk dapat dikembangkan sebenarnya. Oh, berarti ini dari anak informatika menjurus ke sosial. Iya, kita semua informatika tim ini kita mencoba mencari sesuatu yang baru, walaupun tantangannya sangat besar sekali. Mengintegrasikan teknologi dengan sosial itu penelitian sebenarnya panjang. Tapi kita mencoba hal yang praktis untuk memberikan informasi pengetahuan melalui digital, mengkombinasikan dengan sosial seperti itu. Luar biasa. Ketika saya membaca papernya di latar belakangnya itu, saya langsung teringat di desa saya sendiri. Memang ketidaktahuan itu sangat berbahaya ya. Bukan hanya ibu-ibu muda di desa itu, tapi ibu-ibu yang usia ibu-ibu gitu. Iya. Itu sangat minim pengetahuannya tentang gizi anak. Mereka rata-rata semua sudah bisa pakai Facebook, Instagram, TikTok. Bisa saya bilang 80% sudah punya HP Android, bukan hanya HP biasa. Iya. Dan mereka itu banyak sekali yang kasih anaknya makan mie gelas, sosis, nugget. Bahkan yang viral ada yang memberi kopi kalau tidak salah. Yang viral itu. Benar. Ada anak kecil, ini kisah nyata, anak kecil di desa saya, dia itu pusing kalau nggak ngopi. Wah. Karena dibiasakan minum kopi dari kecil. Yang harus kita selesaikan sebenarnya. Berarti sangat faktor ketidaktahuan ini sangat besar sekali ya ke stunting. Itu yang menjadi faktor utama sebenarnya. Sehingga pentingnya edukasi itu sangat bermanfaat bagi pencegahan stunting. Benar-benar edukasi. Kemudian tadi terkait informatika dan sosial, saya ingat perkataan juri di Lomba Muslim Hackfest 2021. Informatika ini merupakan salah satu cabang ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan alam. Kita tidak bersentuhan langsung dengan alam, beda dengan cabang ilmu lain, sehingga kita itu butuh perpanjangan tangan untuk bisa mengimplementasikan informatika ini ke sosial. Sehingga kita butuh kolaborasi dengan stakeholder lainnya. Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu bentuk perpanjangan tangan ya, informatika itu. Saya sering sekali mendengar dari ahli-ahli ya di seminar-seminar itu, kolaborasi itu sangat penting ya. Jadi tidak bisa IT itu berdiri sendiri. Pasti teknologinya mungkin bagus, tapi ya sudah sekedar buat saja tapi tidak digunakan. Jadinya hanya membuat full memory saja kan, membuat full memory HP ataupun laptop. Nah, sehingga pentingnya kolaborasi, ada dokter mungkinnya dari sisi kesehatan, tim sosial, tim gizi dan sebagainya, sehingga integrasinya itu akan lebih komprehensif, lebih valid, lebih tepat seperti itu. Benar. Kemudian kita beralih ke ini. Kemudian sudah menemukan masalahnya stunting di Sekotong. Kemudian bagaimana awalnya sampai memilih kita buat aplikasi edukasi saja. Kenapa tidak, kan banyak misalnya aplikasi yang dibuat. Kenapa memilih fitur yang ada di aplikasinya seperti edukasi? Ya, seperti tadi. Berdasarkan survei, kemudian kita juga mewawancara ya. Jadi hal yang paling penting terlebih dahulu itu sebagai fitur utama di aplikasi ini, inovasi ini
adalah edukasi, tapi dipadukan dengan gambar-gambar yang menarik agar tidak membosankan ya. Kalau kita sudah tergambar aplikasi edukasi ataupun informasi ataupun aplikasi berita, wah orang pasti cenderung, aduh, bagus lah ya Membosankan. bacanya gitu. Jadi kita memberikan juga gambar-gambar ilustrasi. Nah, tapi di samping itu tidak hanya sekedar edukasi, untuk lebih mengkomprehensifkan lagi aplikasi ini, lebih memperluas lagi skalanya, fiturnya, fungsinya, kita tambahkan juga fitur-fitur yang inovatif lainnya ya, seperti yang dikembangkan oleh Mas Fajrul Rasid itu dari Universitas Hasanuddin, itu bisa memantau kandungan nutrisi makanan ya. Kemudian juga yang saya kembangkan itu mendeteksi stunting, mendeteksi kebutuhan nutrisi ya. Kemudian dari tim teman dari Universitas Udayana juga membuat UI-nya yang begitu menarik. Kemudian ide-idenya lain ide-ide dasar dari Mbak Nuraini dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi kami sebenarnya tidak hanya edukasi di situ, tapi juga ada fitur yang membantu mempermudah untuk pendeteksian dini, sangat dini sebenarnya. Jadi kita tidak mau mengambil alih secara keseluruhan sebenarnya untuk deteksi stunting, tapi deteksi dini kemudian agar cepat ditangani oleh dokter ataupun tim ahli gizinya, sehingga ada kolaborasi, ada sinergi di situ. Jadi tidak bisa kita mengambil alih secara seluruh, tapi sebagai deteksi kecil awal ya gitu, pengantarnya untuk ke hal yang lebih mendalam lagi seperti itu. Berarti ini solusinya dari permasalahan tadi, teman-teman, solusinya adalah berupa aplikasi. Nama aplikasinya Yes Nutrition tadi. Ya, betul sekali, Yes Nutrition. Yes Nutrition sudah ada di Play Store. Saat ini kami baru membagikannya melalui Google Drive saja, ya, bisa melalui QR code scan. Jadi untuk ke Play Store kami harus terus berinovasi lagi, harus terus mendapatkan validitas lagi dari tim ahli. Nah, seperti itu. Tapi untuk saat ini beberapa masyarakat di Sekotong itu sudah dapat mengakses. Luar biasa, luar biasa. Kemudian terkait inovasinya ini kan pasti ada hambatan ya. Apa hambatan terbesar saat mencoba mengalihkan masalah itu ke solusi? Ya, sebenarnya banyak sekali tantangan, challenge yang dihadapi oleh penelitian ini. Karena masih termasuk jarang ya, ataupun masih baru di informatika yang mengkombinasikan dengan informatika sosial itu. Nah, jadi tantangan terbesar itu adalah pertama, apakah sesuai aplikasi ini dengan kebutuhan masyarakat? Itu yang tantangan pertama yang kita habiskan waktu terlama sebenarnya di sini. Ya. Jadi bukan di proses pembuatan aplikasinya yang lama, tapi cocok nggak fitur ini ya untuk masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu di tahap pengujian. Jadi saya dan tim itu berapa kali melakukan pengujian kepada tim ahli, dan itu kita mendapatkan koreksi yang cukup besar juga dari tim ahli. Kemudian kita langsung perbaiki agar ya valid sesuai dengan disiplin ilmu kesehatan itu. Seperti itu. Itu tantangan terbesarnya. Ini kan remote berarti ya, timnya remote. Ya, yang di luar Lombok itu remote. Sementara yang saya di sini baru yang terjun ke masyarakatnya. Itu pengujiannya tadi ke masyarakat Sekotong aja? Ya, untuk studi kasusnya. Berarti Anda aja yang terjun berarti ya? Iya, betul. Terjun ke... Berarti bagian lapangannya satu orang ya? Bagian lapangan satu orang. Oh, luar biasa. Tadi pengujian ke ahlinya itu ke ahli kesehatan? Ya, betul. Ada dokter, kepala puskesmas Sekotong, kemudian petugas gizi di puskesmas Sekotong juga, tim ahli. Itu sekitar 2 orang kalau tidak salah, tim gizi. Kemudian tim bidan juga, tim bidan karena akan langsung berhadapan kan dengan ibu gitu ya. Kemudian ada juga akademisi yang menguji ya, teman-teman dari kedokteran juga sudah melihat aplikasinya dan memberikan masukan seperti itu. Oh, ini ahlinya juga cukup banyak ya. Apa masukan yang paling bikin, waduh ini susah nih diperbaiki nih? Masukan mana dari ahli itu yang bikin mikir gitu? Nah, yang paling susah itu fitur deteksi stunting. Karena
banyak faktor sekali sebenarnya untuk mendeteksi stunting. Nah, tapi kami setelah berdiskusi dengan tim ahli, mereka memberikan saran bagaimana kalau ini hanya dijadikan untuk tadi deteksi dini saja, untuk melihat secara awal untuk ditindaklanjuti. Jadi bukan mendeteksi secara keseluruhan, tetapi untuk melihat apakah sesuai nggak sih proporsi berat badan, tinggi badan si kecil ya, bayi dengan berat normalnya. Kalau ada ketidaksesuaian, perlu silahkan datang ke puskesmas, ya, ke posyandu. Nah, jadi masyarakat jangan malas ya untuk ke posyandu dan puskesmas gitu. Walaupun sudah banyak teknologi Google, tetapi tetap pusatnya puskesmas dan posyandu gitu. Memang ilmu kesehatan ini tidak bisa sepenuhnya remote ya. Sama bisa. Seperti semasa COVID kan ada di website deteksi COVID Mandiri. Itu kan hanya sekedar jawab pertanyaan, itu untuk deteksi dini. Yeah. Kalau terindikasi COVID baru pergi ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi itu yang kita coba lakukan di studi independen ini bersama universitas-universitas lain di Indonesia Tengah ini. Tadi agar ada sinergi gitu. Adalah gambaran awal jadinya ya, anak saya apakah stunting atau enggak. Seperti itu. Jadi setidaknya ada pemicu untuk mau pergi ke puskesmas gitu. Kalau tidak diperiksa, acuh gitu ya, kapan akan pergi ke puskesmas? Kapan akan berkonsultasi dengan yang ahlinya gitu. Seperti itu. Oh ya, stunting ini apakah ada batas usianya? Misalnya sudah sekian tahun baru ketahuan anak saya stunting, itu udah telat, nggak bisa diobati lagi. Ya, yang paling menentukan itu 1000 hari pertama kehidupan. Di situ kalau salah atau tidak tepat kita memberikan nutrisi, merawat, itu sudah bisa dibilang kedepannya itu akan terlambat. Jadi kalau bisa sedini mungkin sejak prakehamilan, ya, masa kehamilan, kemudian pasca kehamilan 1000 hari pertama kehidupan itu yang sangat penting. Di situ. Saya lihat juga di papernya itu salah satu masalahnya adalah karena metode sosialisasi yang ada sekarang posyandu-posyandu itu masih sangat tradisional, sangat konvensional. Seperti kader di posyandu datang, menjelaskan, mungkin pakai poster. Kemudian hal itu akan gampang terlupakan oleh ibu-ibu. Dan hal itu memang hal normal, lupa apa yang disampaikan. Ya, betul. Karena posyandu tidak setiap hari, ya. Benar. Hanya secara berkala ya kan. Jadi tentu saja dalam jarak waktu yang lumayan lama tentu saja pastilah bisa lupa. Ya. Nah, tapi dengan adanya kita mengintegrasikan dengan smartphone ini Android ya. Jadi di situ ada notifikasi juga. Ada pengatur waktu untuk jangan lupa memberikan ASI, MPASI kepada bayi, kemudian notifikasi untuk jangan lupa tetap memperbaharui pengetahuan dan informasi tentang stunting dan kesehatan. Jadi ada notifikasi di HP sehingga yang kita ketahui smartphone ini setiap detik mungkin akan ada di kantong kita. Nah, tidak ya kan, sehingga inilah pentingnya pemberian aplikasi ini seperti itu. Benar-benar. Berarti sebenarnya ini aplikasi ini sangat butuh bantuan kolaborasi juga dari para ahli-ahli yang ada di lapangan. Ya, betul. Kemudian untuk saya lihat ada edukasinya itu, edukasinya ini diisi oleh, niatnya akan diisi oleh ahli sendiri begitu. Iya. Dan memang saat ini juga memang sudah ada beberapa ahli yang memberikan materi. Kemudian kita juga mengambil dari buku Kementerian Kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak ya. Jadi harus dari ahli agar materi yang disampaikan itu tepat gitu. Ini aplikasinya dibuat pakai Flutter ya? Ya betul, framework Flutter. Mungkin sudah familiar dengan Flutter ini. Kemudian berarti pemantauannya nanti dari web, ahli yang mengisi edukasi itu dari web atau langsung ada aplikasi terpisah? Ya, jadi ada UI terpisah atau aplikasi terpisah untuk ahli. Berarti ya di Android juga berarti ahlinya? Iya, di Android juga. Yang memang sudah melekat. Berarti seperti Grab ya, ada untuk driver, ada untuk seperti itu. Penumpang. Wah, luar biasa ini. Kemudian, seperti yang kita ketahui, sebelum dan sesudah itu pasti ada perubahan ya. Jadi, dari tim ini sendiri, apa hal terbesar yang dirasakan sebelum melakukan penelitian ini sampai setelahnya? Ya. Perubahan dari segi pengetahuan mungkin atau pengalaman? Ya, tentu itu sangat berubah sekali ya. Jadi kita ini setidaknya bisa belajar lah tentang dasar stunting dan kesehatan. Jadi nanti
sudah ada modal seperti itu. Sudah ada modal. Ya, jadi future parent ya kan? Iya, betul sekali. Sudah ada, bisa kita mengajari gitu ya. Benar. Nah, jadi sudah tahu bagaimana mungkin nanti merawat anak mungkin ke depannya. Seperti itu. Jadi sudah ada itu yang kita dapatkan sih, ilmu baru dari disiplin ilmu yang lain dari teman-teman kesehatan. Jadi kita bisa belajar. Nah, kemudian dari pengalaman riset juga kita dapat hal baru juga. Jadi tidak bisa riset sembarangan, harus ada validitas dari ahlinya ya, seperti itu. Oke, kemudian menurut saya ini sangat penting ya, aplikasinya sangat bermanfaat. Hanya saja perlu lebih banyak kolaborasi lagi dari stakeholder yang penting. Ini sangat bisa menurut saya diintegrasikan ke posyandu. Ya, sehingga saat sosialisasi bukan hanya mengenalkan seperti biasa gitu tradisional, tapi kenalkan juga aplikasinya ini. Jadi nanti ibu-ibu yang sudah punya HP Android itu bisa pakai. Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman ya yang ingin memperdalam penelitian di bidang ini ya, di bidang kesehatan, kemudian integrasi dengan teknologi, sangat luas potensinya. Ya, masih banyak sekali yang belum diteliti, bisa dikembangkan ya. Teknologi-teknologi yang sebelumnya sudah ada, bukan berarti kita tidak boleh mengembangkannya, justru harus dikembangkan. Nah, jadi teman-teman jangan malas untuk riset ataupun membaca. Jadi di situ kan banyak ide-ide yang akan terus berkembang. Nah, jadi termasuk aplikasi Yes Nutrition ini ya sudah perlu ada pengembangan penelitian lebih lanjut. Jadi ini mungkin bisa menjadi ide dasar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dengan adanya kecerdasan buatan. Menurut Anda apa fitur yang bisa dikembangkan selanjutnya di aplikasi Yes Nutrition? Ya, fitur yang dapat sangat potensial untuk dikembangkan, dan juga sudah ada beberapa teman yang mencoba mengkontak saya untuk menanyakan bagaimana jika idenya seperti ini. Nah, jadi yang dia coba kembangkan ya, penelitian-penelitian yang bisa dikembangkan selanjutnya itu berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi stunting, mendeteksi kandungan nutrisi makanan, nah seperti itu. Jadi ataupun juga konsultasi cerdas ya, chatbot cerdas untuk stunting. Jadi wah, banyak sekali ternyata penelitian yang dapat dipecah. Ini ide yang sangat luar biasa. Luar biasa memang perkembangan AI sekarang pun. Cuma sekarang ini biaya aplikasinya ini so far adalah biaya upload ke Play Store-nya. Ya, hanya itu. Hanya itu. Berarti tidak ada server kan? Ini murni ada dong server backend. Iya, ada. Kita memanfaatkan cloud. Oh iya. Kita memanfaatkan cloud. Jadi lebih hemat memori lah, seperti itu. So far seandainya aplikasi ini ingin beneran dipakai itu berapa kira-kira biaya cloud-nya? Nah, untuk penelitian ataupun riset untuk biaya cloud ini kami belum sampai ke arah sana. Nah, sehingga ini potensi yang bisa selanjutnya. Ya, potensi selanjutnya untuk biar bisa skalanya lebih luas. Karena pasti jika skalanya sudah lebih luas, di situ pasti ada biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi itu salah satu ide penelitian juga sih sebenarnya di bidang informatika untuk cloud computing itu. Berbicara dengan AI sekarang, ChatGPT-4 kan sudah ada API-nya, bisa tuh aplikasinya konekkan ke API ChatGPT. Di Amazon AWS sekarang sudah ada fitur yang bisa buat kita training model sendiri. Jadi seandainya ahli punya database pengetahuan stunting, masukkan ke AWS, fitur AWS server, saya lupa nama fiturnya apa, itu nanti di training sendiri datanya. Bikin chatbot sendiri juga bisa. Cuma ya jelas kalau pakai itu biayanya besar. Yang lebih murah menurut saya itu pakai API-nya ChatGPT. Cuma yang namanya AI LLM ya perlu validasi ahli lagi. Iya, betul. Wah, ini ide yang luar biasa juga ya dari hostnya nih. Jadi teman-teman bisa coba kembangkan ke arah situ untuk benar-benar. Terutama di bidang stunting yang masih perlu penelitian panjang. Saya juga rada kaget baca latar belakangnya, ternyata sangat tinggi kasus stunting. Saya kira sekedar ada kasus gitu, ternyata tinggi sekali peringkat. Mulai dari kabupaten kita, provinsi, kemudian negara kita juga tingkat stuntingnya masih tinggi. Betul, sangat urgent ya untuk diselesaikan. Urgent sekali. Kemudian seandainya nih dikasih kesempatan untuk riset ulang dari awal, apa yang mau diperbaiki?
Ya, yang akan kita perbaiki itu adalah tadi, apakah ini memang benar-benar cocok untuk masyarakat? Itu yang akan kita perbaiki lagi, perdalam lagi. Karena walaupun penelitian sebelumnya kita sudah terjun langsung ke masyarakat, tetapi itu masih kurang. Jadi butuh waktu lagi untuk benar-benar mengetahui permasalahan yang sebenarnya di masyarakat. Itu yang dasarnya dulu yang harus kita perkuat, seperti itu. Sepertinya upaya ini perlu SDM yang lebih banyak lagi ya. Sangat perlu. Karena sebelumnya kan hanya Anda yang terjun ke lapangan, Iya, satu orang. One man army ini. Ya, yang terjun ke lapangan satu orang, tetapi teman-teman di sana yang membantu. Butuh orang yang benar-benar orang sosial. Ya. Sebenarnya saya juga dibantu oleh salah satu petugas di Puskesmas Kotong yang memang langsung ke masyarakat, yang membantu, sangat-sangat membantu. Itu petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Kotong, Mas Samsul Arif. Nah, itu beliau yang langsung membantu untuk menanyakan ke Posyandu. Jadi ya dibantu tim ahli lah juga gitu untuk terjun ke lapangan. Benar-benar ini sebenarnya proyek yang seandainya ada komunitas mungkin ya, komunitas sosial yang benar-benar SDM-nya itu banyak dan biasa terjun ke sosial, kolaborasi dengan ini. Jadi kita dari orang informatikanya hanya perlu tunggu ini yang dibutuhkan. Iya, betul. Baru ke UI, baru ke coding. Ya, seperti itulah sebenarnya. Harusnya ya. Kerjanya. Seperti itulah alurnya sebenarnya. Soalnya kita kalau orang informatika terjun ke sosial agak nganggung-nganggung juga, betul. Kan nggak biasa. Seperti itu sebenarnya. Tapi boleh juga terjun untuk memantau ya? Biar lebih mengetahui gitu ya. Biar lebih dapat feel-nya seperti itu. Benar-benar. Sebenarnya banyak juga sebenarnya komunitas sosial di Mataram ini yang saya tahu. Mungkin kalau ditonton oleh komunitas sosial bisa nih. Ya. Komunitas sosial bidang kesehatan banyak nih di Mataram. Gandeng juga anak-anak muda, terutama ya apalagi kan yang usia SMA, mahasiswa, itu perlu untuk dilibatkan kan. Karena mereka yang nanti akan menjadi calon-calon penerus ya kan. Nah, jadi ini sangat penting sih untuk ya mengajak mereka mungkin berkomunitas atau kumpul-kumpul untuk diskusi juga bisa. Kemudian ini kan sekarang banyak kelas pranikah kan ya, kelas pranikah. Mungkin kelas pranikahnya isi stunting kan lebih. Nah itu juga bagus lagi ya. Ide yang brilian juga ya, baru terpikir. Bagus juga. Bagus juga. Pranikah kan biasa membahas fikih nikah, dari segi agamanya, kemudian kesiapan administrasi segala macam. Edukasi stunting juga kan perlu juga, apalagi di daerah-daerah yang tinggi stunting tadi ya. Wah, ini ide baru teman-teman. Hebat juga. Selain bekerja sama dengan Posyandu, dengan KUA juga bisa kan? Bagus sekali integrasi. Iya. Luar biasa. Kemudian ada nggak quote favorit dalam menjalani hidup dari Anda sendiri? Ya, kalau quote favorit ya, mungkin yang saat ini juga saya sendiri alami ya, yang ya masih sering terkena sakit juga. Nah, jadi saya mengutip quotes dari Yes Nutrition. Get healthy, that is easy with Yes Nutrition. Nah, jadi mendapatkan kesehatan sebenarnya itu mudah jika kita belajar menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu quotes dari tim Yes Nutrition sebenarnya. Benar-benar, cara sehat itu sebenarnya gampang, apalagi di daerah kita yang notabene masih banyak perkebunan, masih banyak persawahan. Iya. Sayur nggak mahal-mahal amat, malah lebih mahal makanan yang nggak sehat ya. Soalnya fast food restoran itu kan makanannya mahal nggak sehat, makanan murah yang sehat itu malah. Iya. Tapi karena ketidaktahuan ya. Sekarang kan banyak, kita bisa halaman kecil pun bisa tanam sayur-sayuran, hidroponik ya kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak dapat makanan atau apa. Tapi hanya pengetahuan ya. Informasi itu kita sebenarnya sebagai mahasiswa ya yang harusnya berbagi kepada masyarakat sebenarnya, karena kita yang mempelajarinya seperti itu. Mungkin juga banyak orang-orang yang saya temui juga itu mungkin kurang peduli dengan diri sendiri, kayak ya bodo amat, saya udah usia segini makan gini aja, cuma pikirkan anak Anda ke depannya. Ya, betul. Ya, kalau belajar stunting mungkin kalau misalnya seusia kita belajar stunting buat apa kita udah usia segini. Tapi pikirkan untuk anak kita ke depannya. Anak kita nantinya itu yang penting. Perlunya belajar stunting itu kan. Betul. Mempengaruhi juga indeks kecerdasan soalnya itu. Iya, sangat ya. Iya.
Kemudian ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan riset atau skripsian atau ingin ikut lomba segala macam? Pesan pertama, selalu tonton Kalibratif ini karena idenya luar biasa di sini. Iya, benar-benar. Ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman insya Allah ya akan dapat ide ya. Iya, itu tujuan utama kita. Luar biasa sekali idenya ini. Nah, sebenarnya itu tadi harus sering mencari, sering membaca, melihat, ya entah dari paper, dari YouTube, ya kan? Ya seperti Kalibratif ini ditonton saja sampai selesai, diikuti semuanya. Karena dari sini kita akan dapat ide, kemudian kita dapat dari yang pernah mengalami, ya kan? Pengalaman langsung. Iya, bagaimana cara mengimplementasikan. Jadi itu, jangan malaslah kita untuk mencari informasi, itu sih. Ya, benar-benar. Untuk seluruh mahasiswa. Iya. Mungkin sekian pertanyaan dari sesi kali ini. Terima kasih Mas Rifki sudah saya hadir. Semoga selalu. Amin. Semoga semua tim Yes Nutrition juga sukses selalu. Ya, siap. Terima kasih sudah mau diajak diskusi di sini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah datang. Dan semoga aplikasi ini bisa didengar, bisa dilihat oleh para penggiat kesehatan, ya, penggiat sosial. Dan juga kalau dari segi IT, sekarang programmer sangat banyak. Saya yakin tidak ada kesusahan sebenarnya dari sisi codingnya, tidak ada. Kalaupun kesusahan satu orang, masih ada orang lain yang bisa. Oh, satu lagi. Ini sebenarnya aplikasi ini juga karena saya sendiri yang ya masih sering sakit, ya kan, masih belum tahu bagaimana pola hidup sehat. Nah, jadi saya terpikir juga bersama tim itu, ya, sekalian kita mempelajari pola hidup sehat, ya udah sekalian kita membuat aplikasi untuk diri kita juga dan untuk halayak umum, ya seperti itu. Sekali dayung 10 pulau terlampaui, ya. Jadi untuk kita juga sebenarnya. Iya, benar-benar. Ya, semoga kedepannya penelitian-penelitian seperti ini bisa kita ungkap lagi di Kalibratif. Banyak sekali penelitian yang luar biasa, hanya saja kurang SDM, kurang marketing. Jangankan di penelitian di company pun, kalau aplikasi misalnya software house, di company-company yang software, bayangkan kalau seandainya aplikasinya sudah bagus, dibuat biaya jutaan, tapi marketingnya biasa, itu kan nggak ditahu orang. Maka itulah pentingnya publikasi dan marketing. Itulah tujuan utama dari Kalibratif. Oke, sekian dari episode kali ini. Saya Rizky, pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.